warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, welcome back to our Prakarya class with me, Ma'am Sarah. To continue our lesson, please check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, jumpa lagi dengan Ibu Sarah di mata pelajaran Prakarya. Nah, sebelum kita mulai video pelajarannya, hendaknya kita membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita masuk lanjutan dari bab 1 kemarin, yaitu tentang kerajinan serat. Oke, minggu lalu kita udah belajar tentang pengertian, jenis, dan karakteristik bahan serat alami. Nah, seperti yang kita ulang lagi ya, pengertiannya ialah bahan serat itu adalah sejenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Jadi, komponen-komponen yang memanjang. Oke, jenisnya ada dua. Yang pertama dari tumbuhan dan dari hewan. Dari tumbuhan ada batang, biji, daun, dan buah. Sedangkan serat hewan ada dua, yaitu stapel dan filamen. Oke, sekarang kita masuk ke cara pengolahan bahan serat dan proses produksi kerajinan bahan serat, serta syarat-syarat perancangan benda kerajinan. Apa saja? Yuk. Nah, kita masuk ke pengolahan bahan serat. Jadi, ini dikhususkan untuk bahan serat tumbuhan ya. Nah, contohnya di buku ada di halaman 13. Nah, kita bahas. Jadi, sebelum membuat produk kerajinan, pengrajin itu harus melakukan proses pengolahan dulu terhadap bahan tekstil. Nah, prosesnya itu pengolahannya masing-masing bahan tekstil secara umum itu hampir sama. Ya, bisa dari secara manual ataupun menggunakan mesin. Nah, kalau yang kita lihat ini adalah yang manual. Jadi yang pertama adalah pemintalan benang. Dari proses pemilihan serat akan dilanjutkan ke pengolahan kapas menjadi benang atau yang disebut pemintalan. Ya, ini ada gambarnya. Terus yang kedua, penggulungan benang. Nah, benang yang udah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang. Nah, kalau kalian sering jalan-jalan ke Danau Toba, singgahlah ke tempat-tempat wisata yang sedikit banyaknya mereka masih menggunakan alat tenun ini ya, alat penggulung benang ini untuk kegiatan menenun mereka. Dan selanjutnya yang ketiga, setelah benang itu digulung, lalu penculupan warna. Benang diproses dengan penculupan untuk memperoleh warna yang kuat. Selanjutnya benangnya itu dikeringkan. Nah, yang terakhir ada prosesnya penenunan benang menjadi kain. Setelah kering, benang dapat ditindaklanjuti dengan proses penenunan benang menjadi kain. Oke, selanjutnya kita masuk ke proses produksi kerajinan bahan serat. Nah, di sini kita akan belajar teknik dasar kerajinan serat adalah segala cara digunakan untuk membentuk atau mengolah bahan serat. Adapun teknik-tekniknya yaitu yang pertama, menenun. Ya, menenun dapat digunakan untuk pembuatan tapestry. Jadi menenun menggunakan alat spanram atau bingkai yang direntangkan benang-benang lungsi sebagai jalur jalannya benang tenunan atau pakan. Ya, ini ya gambarnya. Oke, selanjutnya menjahit. Nah, menjahit adalah pekerjaan menyambung kain dari bahan-bahan lain yang bisa lewati jarum jahit dan benang. Menjahit dapat dilakukan dengan manual ataupun menggunakan mesin jahit. Yang terakhir, yang C, tekniknya mengikat. Mengikat adalah teknik menyatukan dua benang atau membentuk ikatan yang diinginkan. Dalam membuat kerajinan tekstil bisa dikerjakan dengan cara mengikat. Mengikat dapat diartikan itu menyatukan helaian kain yang satu dengan yang lain menggunakan alat pengikat untuk membentuk pola tertentu. Nah, contohnya ini satu yang makrame ya. Jadi kalau makrame itu mengikat tali. Kalau produk TDI atau batik ikat celup, nah ini mengikat kain ini dengan cara diikat. Nanti baru dikasih warna. Nah, sebelum membuat kerajinan, perlu kita pahami dahulu seperti apa membuat karya yang berkualitas. Maka, proses penciptaan itu harus mengacu pada persyaratan. Nah, apa-apa syaratnya? Nah, yang pertama,
benda kerajinan, yang pertama itu adalah kegunaan. Maksudnya itu apa? Benda kerajinan dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan dan harus mengutamakan nilai praktis. Nah, ini contohnya. Atau contohnya itu mangkok yang berfungsi sebagai tempat sayur atau makanan berkuah. Di sini ada gambar tas sebagai tempat membawa barang ataupun alas tatakan gelas ya, agar gelasnya tidak panas. Selanjutnya yang kedua, kenyamanan. Nah, benda kerajinan juga harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contohnya di sini adalah nih tudung makanan atau tudung saji yang memiliki pegangan di atasnya agar memudahkan saat mengangkat tudung saji. Kalau nggak ada pegangannya kan susah kita ngangkatnya dari bawah. Tuh, kenyamanan. Yang ketiga adalah keluasan atau flexibility. Nah, benda kerajinan yang dihasilkan memiliki keserasian bentuk dan fungsi sehingga luas dalam penggunaannya. Contohnya itu sepatu, memiliki bentuk sesuai dengan anatomi bentuk kaki. Ini selanjutnya keempat, keamanan ya. Benda kerajinan juga tidak boleh membahayakan penggunanya. Nah, contohnya di sini, keset kaki, sikat lantai, atau sikat piring terbuat dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi yang dipakai agar tidak membahayakan pengguna ketika digunakan sebagai alat pembersih. Nah, di sini maksudnya apakah dia harus halus ya, tidak melukai ataupun tidak menggunakan bahan pewarna yang bisa melukai kita sebagai pemakainya. Nah, ini yang terakhir, keindahan ya, estetik. Nah, karena benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja, jadi keindahan sebuah benda dapat nilai dari beberapa hal, yaitu bentuknya, hiasan atau ornamen atau bahan bakunya, ataupun warnanya juga ya. Seperti contohnya ini ada tas yang biasa aja, tapi yang dicontoh sebelah kiri ini lebih menarik warnanya. Oke, nah contohnya adalah tas bermotif akan lebih menarik dibandingkan dengan tas yang polos atau biasa saja. Nah, ini yang terakhir, karya benda kerajinan yang baik itu dihasilkan dari proses perancangan yang baik pula. Jadi oleh karena itu, proses perancangan benda kerajinan juga perlu diperhatikan. Itu yang pertama adalah kita harus menentukan bahan dan jenis kerajinan yang mau kita buat. Terus yang kedua, penggalian ide dan dari berbagai sumber. Yang ketiga, buat beberapa sketsa karya yang mau kita buat. Yang keempat, tentukan sebuah karya yang terbaik dari yang beberapa tadi. Terus yang kelima, kumpulkan bahan dan alat untuk membuatnya. Yang keenam, pembuatan karya kerajinan. Nah, setelah dibuat, kita evaluasi. Yang ketujuh, evaluasi karya. Setelah kita evaluasi, barulah terakhir namanya revisi karya, finish, selesai. Nah, kita telah mempelajari pengolahan bahan serat, proses produksi kerajinan bahan serat, dan cara-cara perancangan benda kerajinan bahan serat. Nah, untuk video selanjutnya ialah tentang produk kerajinan serat, tumbuhan, dan serat hewan, serta kemasannya, kemasan produk kerajinan bahan serat itu. Bagaimana penjelasannya? Saksikan video selanjutnya. Oke, baiklah sampai sini aja pembahasan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.